Morning, how are you? Puji Tuhan, senang sekali bisa ketemu lagi saudara dalam rumah Tuhan dan bisa memberikan pengajaran untuk bagaimana kita hidup lebih hari, lebih dibenarkan melalui karya penebusan Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini saya ingin mulai membawa pengajaran seri tentang Jesus yang supposed to be we know. Tuhan Yesus yang seharusnya kita kenal, karena kebanyakan kita mengenal Tuhan tidak berdasarkan Injil yang benar. Seringkali kita mengenal Tuhan berdasarkan orang lain, termasuk Bapak Gembalamu yang khotbah, termasuk buku yang saudara baca, termasuk website yang saudara baca, atau khotbah hamba-hamba Tuhan di TV atau dimanapun di multimedia yang saudara ikuti. Itu tidak salah, itu benar, itu membantu. Tetapi mungkin dalam 10 seri ke depan saya akan mengajar bagaimana tentang mengerti Tuhan yang seharusnya kita kenal lewat Bible principle. Nah, hari ini saya akan mengatakan apakah Tuhan Yesus mencari kita atau kita yang mencari Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, seringkali kita mendengar ungkapan seseorang, aku sudah berdoa lama buat kamu, buat anakku, istriku, suamiku, atau saudara yang tetanggamu, atau keluargamu. Aku berdoa supaya kamu ketemu Tuhan secara pribadi. Nah, ungkapan ini atau perkataan ini sepintas mengandung kebenaran. Tetapi sebetulnya kalau kita teliti dari sudut pengertian Alkitab yang benar, tidak ada seorang pun bisa menemukan Tuhan. Itu nomor 1. Nomor 2, Tuhan tidak pernah hilang. Bagaimana kamu akan temukan? Ya, justru yang hilang adalah kita, bukan Tuhan. Nah, sering kali kita berkata kepada orang-orang di sekitar kita, ayo cari Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan di mana? Mau cari Tuhan di jalanan, di gereja. Belum tentu kamu ketemu Tuhan even di gereja. Nah, jadi pengertian-pengertian ini saya mau meluruskan. Makanya saya mengambil judul, apakah Tuhan Yesus mencari kita atau kita yang mencari Tuhan? Garis bawahi. Jangan tekankan anakmu, ayo cari Tuhan. Apalagi orang-orang di sekitar kita, ayo cari Tuhan. Nanti kamu diberkati. Kalau kamu gak cari Tuhan, nanti kamu gak diberkati. Itu udah mencengnya tuh jauh banget gitu loh. Kalau gak cari Tuhan, kalau gak punya Tuhan, gak ketemu Tuhan, kamu gak diberkati. It's totally wrong. Nah, mari kita lihat. Setiap agama sekalipun adalah, dengar baik-baik, usaha manusia, cara manusia untuk mencari Tuhan. Itu semua agama. Makanya di dalam kekristenan kita tidak menyebut Kristen adalah agama. Bukan religious, tapi relationship. Yesus turun ke dunia bukan untuk membangun sebuah agama baru yang dikenal dengan Christianity atau Kristen. Atau Kristus, pengikut Kristus kecil. Tapi sesungguhnya yang Yesus mau bangun adalah hubungan antara Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang luar biasa dengan anak yang sangat dikasihi. Nah, kita lihat ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dari ayat ini jelas sekali bukan usaha manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia yang sudah hancur di dalam dosa. Dengan cara apapun manusia mau mencari Tuhan, you will never do.
kita tidak akan pernah ketemu. Maaf, saya harus berkata, tidak semua agama akan membawa kita kepada Tuhan yang benar. Dan kalau semua orang berkata semua agama sama, tolak pengertian itu. Dan kita jangan terjebak dengan kesombongan bahwa kekristenanlah yang paling benar. Tetapi kita harus terfokus kepada satu pengertian. Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat. Orang akan mengecam kita dengan enggak toleran. Orang akan mengecam kita dengan sepertinya surga cuma milik lu sendiri. Orang lain semuanya enggak berhak masuk surga. Is that true? Dan untuk inilah nanti akhir zaman kita akan semakin dikucilkan, akan semakin persecution datang untuk membuat kita mencairkan toleransi dari iman yang hanya Yesus yang menyelamatkan menjadi bisa mengerti. Kita harus mengerti keadaan orang lain, tetapi kita jangan melunturkan iman kita. Saya berikan 3 cara kepada saudara untuk mengerti bagaimana kita berpegang prinsip kepada kebenaran dan keselamatan hanya di dalam Kristus. Nomor 1, kita harus stand firm. Stand firm itu berdiri dalam ketetapan bahwa hanya Yesus yang menyelamatkan. Nah, seringkali kata stand firm ini disamarkan atau disalah mengertikan dengan stand against. Nah, stand against artinya adalah menolak dan frontal menentang apa yang dikatakan orang yang tidak benar. Itu stand against. Kita tidak perlu stand against. Orang berkata, keselamatkan kan semua gereja, semua agama menyelamatkan. Kita tidak perlu membantah mereka dengan katakan ngaco lu, goblok lu. Enggak, itu stand against. Tapi kita perlu stand firm, berkata dengan lembut, tidak. Karena hanya satu yang menyelamatkan, yaitu Tuhan. Belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari Sadrak, Mesa, Abednego, dan Daniel. Waktu mereka ada di tempat-tempat penyembahan berhala dunia, Babylon. Daniel disuruh menyembah patung Raja Nebukadnezar. Tapi apa yang Daniel lakukan? Dia tidak berkata, raja goblok. Raja yang idiot, raja yang dasar penyembah berhala lu. Gua gak mungkin menyembah lu gitu loh. Itu stand against. Tapi Daniel stand firm, dia berkata, ya Tuanku Raja, Tuhanku mampu menyelamatkan aku. Tapi seandainya dia tidak menyelamatkanku, aku tidak akan menyembah engkau, patungmu. Itu stand firm. Yang terakhir, banyak golongan yang stand down. Ya udahlah, zaman keadaan udah seperti ini. Kita kan gak bisa buat apa-apa. Ya sudah, kita terima aja keadaan. Saya nggak setuju dengan sikap ini. Dan ini di luar dari kebenaran firman. Contoh, berapa banyak kita yang stand down menghadapi situasi zaman. Pak, kita hidup di zaman era seperti ini. Kalau anak-anak kita seperti itu, kita ini hidup di Australia, Pak. Jadi kita harus mengerti anak kita harus begitu. Saya bilang, no. Itu stand down. Kita harus belajar prinsip stand firm di dalam Tuhan. Nah, 3 poin ini mendasari pengajaran saya untuk kurang lebih 10 seri. Kapan selesainya? I don't know. Tapi satu, sekarang kita lihat. Next. How Jesus seek us. Roma 3 ayat 10 sampai 12 berkata begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Kemajuan ya? Udah benar kok. Maju, oke. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Saudara lihat, tidak ada agama, konsep berpikir, apalagi psikologis, apalagi yang saudara katakan. Tuhan berkata tidak ada satupun manusia yang benar. Kalau tidak ada satupun manusia yang benar, tidak ada usaha orang satupun yang mencari Tuhan benar. Nangkap nggak? Usaha kita untuk mencari Tuhan
berdasarkan kebenaran kita. Intinya karena kita sudah tidak ada yang benar, usaha apapun yang kita lakukan tidak bisa benar. Tidak seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Garis bawah ini. Sudah percaya ini firman Tuhan? Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang dia orang baik, dia mencari Tuhan. No. Kalaupun ada orang-orang tertentu yang berusaha mencari Tuhan, dengar baik-baik. Seringkali mereka mencari Tuhan demi kepentingan agenda pribadinya. Wah, tadi khotbah itu bagus sekali. Kenapa? Karena menjawab tantangan yang sedang aku hadapi. Nah, itulah seringnya manusia berkata khotbah diurapi, menjamah aku, menyentuh aku karena mendapat sesuai jawaban yang mereka sedang butuhkan dalam pergumulan hidupnya. Kalau khotbah itu tidak menjawab tantangan mereka, kalau Alkitab tidak menjawab tantangan mereka, mereka bilang, aduh khotbahnya tadi ngawur. Khotbahnya tadi nggak cocok, aku nggak dapat apa-apa. Nah, pengertian aku tidak dapat apa-apa seringkali muncul karena tidak sesuai dengan yang kita mau. Ayat 12 berkata, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sepertinya menohok, sepertinya sangat menghancurkan. Tapi inilah fakta kebenarannya. Kehidupan manusia, siapapun dia, dari golongan suku, bangsa, agama apapun mereka, tidak ada yang benar. Termasuk orang Kristen. Kalau kekristenan Anda cuma karena agama, kita pun tidak benar. Lengkap ya? Dari dua ayat ini, tadi Yohanes 3 ayat 16 dan sampai 17, Roma 3 ayat 10 sampai 12, Tuhan menyatakan dirinya. Dengar baik-baik. Dialah yang selalu punya inisiatif untuk mencari manusia. Perhatikan ini. Dia yang akan selalu punya inisiatif untuk mencari kita, untuk mendapatkan kita, untuk bertemu dengan kita. Kenapa? Bukan berarti Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sangat melihat. Tetapi karena dosa yang diperbuat oleh Adam dan orang tua kita dan akhirnya kita yang udah besar, kecuali saudara yang di dalam kandungan, saudara yang di dalam kandungan saudara tidak berbuat dosa, tetapi saudara sudah terima dosa. Perbedaannya di sana. Jadi pengertiannya harus mengerti bahwa kita semuanya sudah terhilang dari Allah, sudah jauh dari Allah, dan Tuhan datang menghampiri kita, menyentuh kita, mendatangi kita, mau bergaul akrab dengan kita. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan, kita tidak mungkin mencari Tuhan, karena Tuhan jauh di sorga. Dengan usaha apapun kita tidak mungkin bisa mencapai sorga. Makanya Tuhan yang membangun jembatan mengirim putranya untuk menyelamatkan yang hilang. Semua manusia sudah hilang. Hilang dalam dosa pengertiannya. Bukan hilang masuk gak kelihatan, bukan. Saudara mengikuti saya? Apapun yang kita lakukan, semua berdasarkan kebenaran pribadi kita. Itu sebabnya seringkali kita mudah tersinggung karena kebenaran kita disentuh, dianggap tidak benar oleh orang lain. Marahlah kita. Karena kita masih berpegang dalam prinsip kemanusiawian kita. Yang berikut, inilah konsep atau pola berpikir yang Tuhan mau kita memilikinya. Filipi 2 ayat 5-8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankannya. Saudara lihat, tidak ada orang yang lebih kudus,
tidak ada orang yang lebih benar, tidak ada orang yang lebih hebat, tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Tetapi dia meninggalkan semuanya, menghampakan dirinya menjadi manusia yang tidak berdaya. Ini yang saya katakan tadi, dia stand firm dalam keilahiannya, dalam kebenarannya, tetapi dia tidak against. Mana bisa gua bergaul sama manusia? Mana bisa gua turun jadi manusia? Oh, manusia udah penuh dengan dosa. Nah, itu stand against. Tapi Tuhan stand firm dalam kebenarannya. Dia tidak menjadi manusia lalu dia berdosa. Nah, ini stand down. Ada banyak orang berkata seperti ini. Kalau kita mau menginjili kelompok-kelompok tertentu, kita harus jadi seperti mereka. Nah, ini pengertian yang keliru. Kita tidak harus jadi seperti mereka, baru bisa diterima oleh mereka. Tetapi yang harus kita lakukan, jangan condemn mereka. Jangan stand against mereka. Nangkap? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, suatu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seringkali pertengkaran terjadi suami istri, anak orang tua, gembala dengan jemaat, atau siapa saja karena mempertahankan kebenaran kita. Ya apa ya? Dia kok yang salah? Gua bener kok. Itu yang pertama. Yang kedua, yang gak kalah mengerikannya. Karena kita merasa diri kita benar. Dan kita sering berkata gini, kan gua sayang kamu. Gua mesti kasih tahu kamu. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, nanti kamu hancur, kan kasihan. Nah, ini pengertian yang sangat salah juga. Saudara berpikir dengan saudara argumen, saudara mengatakan kesalahan dia, engkau pikir dia bisa berubah? No. Listen carefully, suami istri khususnya. Engkau tidak bisa mengubah istrimu. Engkau juga tidak bisa mengubah suamimu. Engkau tidak bisa mengubah anak-anakmu. Kita harus ngomong, tapi jangan argumen. Ya itu Pak susahnya. Kan kita ini kasihan mau menjaga jangan sampai dia berulang-ulang berbuat salah. Are you with me? Yesus tidak melakukan itu. Dia tahu nih saya bakal salah. Dia bilang aduh kasihan loh nanti dia salah, dia kejeblos, dia hancur, dia bangkrut. Mendingan gua jagai. Saudara, kalau engkau jagai seperti ini, engkau tidak mendidik suamimu, istrimu untuk mengalami Tuhan dengan benar. Ya kan Pak kasihan. Contoh, siapa di sini sedang anaknya lagi belajar naik sepeda? Gak usah angkat tangan, akui aja dulu. Terus Anda kasih dia naik sepeda, belakangnya roda 3 kan? Atau Anda pegangin, jangan sampai jatuh. Tapi apa selamanya mau Anda jagai seperti itu? Kalau Anda selamanya jagai seperti itu, kapan dia bisa naik sepeda? Are you with me? Ya Pak kalau nggak dijagai kan nanti jatuh. Let him or let they fall. Kejatuhan akan membuat mereka untuk mengerti bahwa mereka berbuat salah. Nah kesalahan kita mau lebih daripada Tuhan untuk mencegah mereka jangan jatuh. Nah di sini pengertian yang keliru-keliru semuanya. Kita tidak bisa memberikan kepada orang lain sesuatu yang kita tidak punya. Apa itu? Love, kita tidak punya love. Oh Pak, gimana kita tidak punya love? Saya sayang kok sama istri saya. Saya sayang kok sama suami saya. Love yang kita punya itu totally different measurement dengan love yang Tuhan punya. Senggol sebelah kiri kanannya, bangun, jangan ngantuk. Saya sudah melihat banyak yang terlalu menundukkan diri. Ya, enak aja tidur, gua capek nyiapin khotbah. Bangun. Nah kan pada bangun semuanya. Mendingan diginiin kan daripada saya lempar pakai batu baterai. Ya kan,
Lihat, ini loh tidak stand again, tapi menyadarkan. Ukuran kasih yang kita punya. Pak, semua orang punya kasih, yes. Tapi kasih yang jenisnya berbeda. Tapi yang Tuhan mau, ukuran kasih dia. Yang rela berkorban sampai mati di kayu salib. Hei suami, hei istri, dengar itu. Orang tua kepada anak, dengar itu. Kau tidak bisa menjagai anakmu untuk selama-lamanya. Otherwise, anak itu akan menjadi idiot. Akan menjadi tidak sungguh-sungguh mempunyai kemampuan untuk punya nalar sendiri. Definisi kasih manusia itu apa? Coba yang baru nikah, siapa yang baru nikah di sini? Enggak ada ya? Asih. Asih. Sama Fania. Apa definisi kasihmu? Kasih, ya kasih. Kalau kita tanya kepada pendapat semua orang, kasih adalah take and give. Take and give. Ini benar kalau kita lakukan dalam konteks dengan Tuhan. Because we don't have love, we take love from God. And sebetulnya kita tidak perlu take karena God give love to us. So actually what we have to do is receive. Terima kasih Tuhan. Kita milik kasih Tuhan. Baru kita bisa memberi kepada orang lain. Sesuai dengan kasih yang kita terima dari Tuhan. Jadi pengertian kalau di dunia selalu berkata, what is love? Love is take and give. Ngambil dulu baru kasih. Ngambil dulu baru kasih. Nah pengertiannya kalau ini disejajarkan dengan manusia. Bahwa tidak ada orang yang tidak bisa mengasihi orang lain. Sebelum dia dikasih lebih dulu. Kepencet-kepencet karena saya banyak bergerak. Ya. Saudara mengerti maksud saya sampai sini? Kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah agape love. Take and give, definisi kasih manusia. Tapi definisi kasih Tuhan adalah give, 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 and give. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai forever kejauhan lah, sampai death. Ada banyak pasangan-pasangan yang berkata begini, Pak saya dari dulu mengerti terus. Lalu saya sekarang gak bisa Pak karena sudah tawar, hati saya sudah penuh dengan kekecewaan. Jadi saya sudah tidak bisa lagi mengasihi lagi. Nah ini poinnya, kenapa? Sebetulnya dengar baik-baik, yang kita tidak bisa ekspresikan kasih kepada sesama kita, kepada orang lain di sekitar kita. Sebetulnya karena kita tidak lagi menerima kasih dari Allah. Loh Pak tidak ada hubungannya dengan Tuhan, sangat ada hubungannya. Pada waktu Anda berhubungan intim kasih dengan Tuhan, maka Anda bisa mengekspresikan kasih Tuhan kepada sekitar Anda. Lalu kalau Anda merasa bahwa Anda mulai kurang kasih, dan Anda mulai penuh, mulai judek, mulai mepet di sini, dan Anda akan berkata, sudah gak tahan lagi, itu bukti reservoir kasihmu dari Tuhan pun empty. Nangkep nggak di sini? Kita harus menyadari bahwa kita tidak punya kasih. Karena kita sudah jatuh dalam dosa dan kita pakai kasih pun kasih yang manusiawi kita yang menguntungkan. Take and give. Dan makanya sampai berapa lama aku bisa tahan seperti ini? Lama-lama aku pun nggak tahan. Nah, karena kasih kita berdasarkan kasih manusiawi. Kalau kasih kita berdasarkan kasih Tuhan, give, give, give. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah pada waktu saudara merasakan suamimu, istrimu, anakmu, orangmu, gembalamu, mulai engkau rasakan aneh-aneh menekan saudara, jangan blame mereka, mereka yang salah. Tapi mari kita lihat, kalaupun mereka salah, kalau kita punya reservoir kasih dari Tuhan, maka kita akan tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena kasih Tuhan ada dalam diri kita. Are you with me? Ini loh poin yang sangat krusial. Yang sering kali terjadi salah mengerti di gereja. Nah sekarang kita lihat. Waduh, waktunya. Jesus
seeks past the racial divided. Tuhan Yesus mencari kita, mencari manusia dengan melewati perbedaan atau pemisahan ras, suku, golongan, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, kita untuk hari ini kita belajar dari Yohanes pasal 4, wanita Samaria yang kita kenal. Siapa dia? Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Ketika Tuhan Yesus menyebut bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, karena itu ia hendak duduk pinggir sumur itu dan kira-kira pukul 12. Nah, saudara, kita lihat kata ini makanya segaris bawahi, ia harus melintasi Samaria. Dalam perjalanan Yesus dari Yudea menuju ke Galilea, melewati daerah Samaria itu pasti. Tetapi bukan pasti sih, masih ada jalan lain. Tetapi dikatakan dia harus melewati Samaria. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih spesifik, dia melewati sebuah daerah yang bernama Sikar. Nah, siapa yang mengharuskan Yesus? Saudara kalau baca ayat ini cuman ya harus. Sebetulnya siapa yang mengharuskan Yesus? Kenapa dia harus melewati Samaria? Kenapa dia harus mampir ke Sikar? Roh Kudus dan Bapaknya yang memberikan inspiration kepada dia. Karena Bapa akan memakai Yesus untuk mencari seorang wanita suku Samaria yang hidupnya dalam dosa dan hancur, dikucilkan oleh masyarakat, yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh orang lain. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia mencari orang yang terhilang. Saya harus ngaku dosa. Seringkali kalau melihat ada, maaf ya saudara jangan tersinggung. Kalau tersinggung maafkan saya. Kalau ada jemaat-jemaat yang tadinya maju, rajin, terus menjadi lelah, menjadi tidak bergereja. Saya sering berpikir, dia kan dulu sudah jadi murid Tuhan. Dia sudah rajin pelayanan, pengertian firman-Nya udah bagus. Nah kalau sekarang dia mundur, itu kan urusannya sendiri toh gitu loh. Iya kan? Itu saya loh, saya sering berpikir gitu. Sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak berpikir demikian. Dia tidak pernah membenarkan dirinya sendiri dengan sikapnya. Bahkan dia berkata, masa aku harus turun mencari kepada orang Samaria? Dia kan musuhnya bangsa Israel, tidak bertegur sapa, tidak berhubungan baik. Masa harus ke sana? Nah, ini konsepnya yang berbeda. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Yesus diharuskan oleh Bapa di surga melalui inspirasi Roh Kudusnya. Dan dia berkata kepada muridnya dan dicatat oleh Yohanes bahwa Yesus mengatakan, aku harus melewati Samaria. Coba pengertian ini tanamkan. Kalau Anda bisa ada di tempat ini, itu karena Yesus berkata, aku harus menjangkaumu, Yolanda Pink. Makanya jadi langsung merah jadi pink. Aku harus menjangkaumu, Mel. Aku harus menjangkaumu, Peter. Dan kita semuanya ada di dalam agenda Tuhan. Dan kita sudah dijangkau oleh Tuhan. Sehingga ada di sini. Nah mungkin saudara dijangkau oleh Tuhan, tinggal Tuhan. Tok, hei aku Tuhan. Tuhan bisa datang lewat telepon ibu gembalamu. WhatsApp, udah berapa minggu ya nggak ke gereja? Nah, udah lama ya nggak kelihatan. Nah, itu adalah cara Tuhan menjangkau kita. Jangan kalau ada hamba-hamba Tuhan cari saudara kepo. Kok baru 2 minggu aja nggak datang udah dicariin. Nangkep nggak? Aku harus mencari
orang yang terhilang. Itu yang pertama, Jesus cross the racial divided. Yang kedua, Jesus seeks past social divide. Cara Yesus mencari kita melewati sosial, pembedaan sosial, pemisahan sosial. Yohanes 4 ayat 7 dan ke-8. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita bilang, Tuhan bilang suruh doain mereka. Gua lagi musuhan sama dia, gimana mau doain? Dia udah gua tegur, dia malah salah terima, dia malah ngata-ngatain gua. Gimana? Nah, saudara lihat. Yang kedua, ini selalu social divide, ya ini kepencet saudara tangannya. Maafkan tangannya tidak punya mata, mencet terus. Oke. Jadi kita lihat, seorang Yahudi itu tidak bertegur sapa atau tidak berhubungan baik dengan orang Samaria. Yang Yesus punya alasan. Aku diutus berkali-kali, bukan berkali, ada ayat juga berkata, Yesus tidak menjangkau bangsa-bangsa lain. Karena waktu itu dia dikatakan aku hanya diutus kepada bangsa Israel. Tetapi khusus untuk orang ini, Yesus berkata bahwa aku harus menjangkau dia. Padahal dalam keadaan bermusuhan. Nanti kita akan masuk lagi. Sekarang sudah lihat dalam keadaan bermusuhan antara ras, beda golongan, beda sosial. Yang ketiga sekarang, Yesus menjangkau wanita Samaria itu dengan melewati perbedaan culture. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, saudara perhatikan. Seorang Yahudi, cowok dewasa, culture-nya mereka, budayanya mereka, meskipun mereka jalan di jalanan dengan keluarganya, dengan istrinya, mereka tidak ngobrol, apalagi pelukan seperti saya cium istri saya, itu haram buat mereka. Ngobrol pun di jalan antara perempuan dengan laki meskipun istri dilarang. Kalau ada perempuan dengan laki ngobrol di jalan, itu pasti bapak sama anak. Jadi sudah lihat culture-nya? Yesus seorang rabi Yahudi. Tidak ngomong sama istrinya di jalan. Tapi ini di jalan dia menjumpai seorang wanita yang tidak bersapa dengan orang Yahudi. Lihat gak gapnya begitu jauh? Yesus melintasi culture Yahudi. Sehingga orang Yahudi akan berkata, Yesus ini ngapain sih? Tahu gak itu orang Samaria? Tahu gak dia musuh kita? Tahu gak dia seorang wanita? Apalagi di muka umum ngobrol. Yesus melintasi semua handicap cultural untuk menjangkau seorang wanita. Yesus juga akan melintasi semua culture untuk menjangkau Anda, orang Indonesia yang ada di Australia. Yang kadang-kadang lebih Australia dari orang Australia. Contoh. Contoh terlalu banyak contohnya. Saya sering ketemu orang yang baru 2-3 tahun di Australia, pulang ke Indonesia, dia bilang Jakarta, Jakarta. Logatnya sudah beda, karena baru 2 tahun, 3 tahun. Saya yang sudah 27 tahun aja di Australia nggak begitu. Rasanya bangga banget orang Indonesia yang ada di Australia, kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bilang bukannya bangga, hoflok. Dia pikir dengan mengatakan, dengan bersikap seperti itu, dia bangga. Saya mau masuk, jangan tersinggung. Orang tua yang ada di sini, jangan bangga dengan anak-anakmu yang tidak berbahasa Indonesia. Nah, aku kena tusuk sama Om Sam lagi. Jangan bangga.
Jangan biarkan anakmu ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris doang. Nggak ada salahnya anakmu bisa bahasa Indonesia. Bahkan nggak ada salahnya kalau engkau orang China bisa ngomong Cina. Ngomong Mandarin. Nggak ada salahnya kayak saya, anak saya ngomong bahasa Sunda. Saya nggak ajarin bahasa Sunda sama istri. Tapi saya ajarin bahasa Indonesia. Waktu dia pulang dari Amerika, saya bilang kamu harus khotbah bahasa Indonesia. Gimana pap? How I can do it? I don't know, pokoknya harus. Dia jungkir balik, dia setengah mati. Dan akhirnya, sekarang saudara lihat, dia bisa fasih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nggak ada salahnya, jangan berbangga dengan anakmu. Wah Pak, kalau ke Indonesia anak saya sudah nggak bisa nih. Pok dirimu sendiri. Anak itu sangat mudah untuk diajarin bahasa, diajarin apapun. Sampai kapanpun anakmu bisa berbagai bahasa nggak salah. Culture. Jangan berpikir culture Australia jauh lebih baik daripada culture Indonesia. No. Semua culture di dunia ini sudah hancur. Hanya kingdom culture. Kingdom of God culture yang perlu kita cultivate di rumah kita. Oke. Yang ketiga. Jesus seeks past moral divide. Jesus seeks past moral divide. Lukas 5. Sebelum Lukas 5. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kehidupan moral daripada wanita ini adalah Yesus tahu persis bahwa wanita ini hidupnya nggak benar. Bukan nggak tahu. Dan saya tadi sering bilang, saya sebagai gembala kadang-kadang kalau melihat orang hidupnya nggak benar, self justification saya kadang-kadang muncul. Dia mah seperti itu. Nah, saudara lihat, itu pembenaran diri kita sendiri. Masih terus ada di dalam diri saya. Tapi Yesus justru menjangkau mereka dan menjangkau orang-orang yang secara sosial betul-betul rendah. Wanita ini sudah punya 5 suami. Hidup gak karuan. Dan sekarang yang ada pun suami orang lain dengan dia. Dan Yesus tahu persis siapa dia. Mungkin kalau saya jadi Yesus, saya akan berkata, ya ini mah udah sampah masyarakat. Ngapain kita datang? Apalagi tadi dia seorang rabai, seorang Yahudi. Nggak mungkin kan ketemu dengan orang yang dalam keadaan seperti itu. Apalagi di tengah jalan, di public place. Orang akan lihat ini rabai. Orang akan lihat ini yang kayak gini nih. Masa sih Tuhan Yesus mau bergaul dan orang Farisi pun sangat mengkondem apa yang Yesus lakukan. Coba mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara lihat. Jangankan pelacur yang hina, wanita yang dikucilkan dari masyarakatnya dan tidak berani keluar ngambil air pada waktu jam-jam pagi menimba air di mana para wanita biasanya ngambil air dan nyuci di perigi Yakub ini, tetapi wanita ini tidak berani melakukannya sehingga dia keluar jam 12 siang dan Yesus tahu persis jam 12 siang sengaja dikunjungi. Di sini saya mau memberikan kepada Anda pengertian spiritualnya. No matter how you hide, no matter Anda menyembunyikan diri, tidak mau bergaul, tidak mau apapun, Tuhan akan menjangkau engkau. Inilah Yesus mencari kita. Yesus mencari kita dalam keadaan apapun. Justru orang-orang berdosa seperti inilah yang membutuhkan Tuhan. Bukan orang-orang yang sok benar yang ada di gereja. Kalau kedatangan orang homoseks lesbian di gereja, najis, gak bener, gak mau bergaul. Nah itulah sikap agamawi orang Farisi. Melihat orang berdosa bukan dijangkau dengan kasih Tuhan, malah dihindari.
Saya mau berkata, we accept all kind of sinners in our church. Kita terima semua orang berdosa di gereja kita. Soal dia berubah atau tidak, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi untuk melayani, tentu kita harus train, tentu kita harus saling. Tapi untuk datang beribadah, kita tidak bisa melarang siapapun mereka. Amin. Inilah caranya Tuhan Yesus menjangkau orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah hilang dengan culture yang disingkirkan, dengan culture yang sangat memalukan. Tapi Jesus come to reach them. Sekarang bagian yang kedua. Tadi yang pertama apa? How Jesus seeks us. Nah sekarang yang kedua. How Jesus save us. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat saat sumur Yakub. Yesus sangat letih dan oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Look at me, saya mau jelaskan ini. Apakah Yesus benar-benar tired? In physical, yes. Karena dia manusia. Tetapi in spiritual, dia enggak betul-betul tired. Dia bisa berdoa, dia bisa mengatakan kekuatan Tuhan untuk membuat dia segar. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia mengusahakan sebagai manusia yang sedang perjalanan jauh, kelelahan, capek, dan dia datang ke sumur Yakub. Apa maksudnya? Pengertiannya adalah sederhana. Yesus merendahkan dirinya untuk merasakan manusia yang membutuhkan air. Karena wanita ini datang ke perigi Yakub membutuhkan air. Dan dia mengidentifikasikan dirinya dengan kebutuhan wanita ini. Dan kebutuhan semua manusia akan air. Are you with me? Are you with me? Banyak kali Tuhan datang menghampiri kita. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Nah bagaimana caranya Yesus mengundang orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat? Dengan menyamakan dirinya mengalami problem dan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang sedang Melinda hadapi. Apa yang Samuel Yusuf hadapi. Dia akan mengidentifikasikan dirinya seperti itu. Itulah cara Tuhan Yesus menyelamatkan. Jesus come to this woman with humanity approach by identifying they needs the water to drinks. Wow. Saya masih punya banyak poin, waktunya tinggal 17 menit. Oke, speed up. He invite our curiosity. Nah, caranya Yesus menyelamatkan adalah dengan membuat kita menjadi lebih penasaran tentang Dia. Yohanes 4 ayat 10 sampai 14. Berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu sekarang karunia Allah yang tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikannya kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara perhatikan, pertama saya akan meralat kata Tuhan. Mana? Nah ini. Dalam terjemahan aslinya, wanita ini tidak menyebut Yesus Tuhan. Kalau wanita ini sudah menyebut Yesus Tuhan,
Berarti wanita ini sudah bertobat dan sudah dicelekkan. Dalam taraf ini, wanita ini belum bertobat. Wanita ini belum mengakui Yesus sebagai Tuhan. Terjemahan aslinya berkata not Lord, but Sir. Sir artinya Tuan, bukan Tuhan. Sir adalah kata respect yang diberikan oleh seorang kepada orang yang dia respect, Tuan. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin Bapak. Terjemahan bahasa Indonesia sedikit keliru kenapa disebut Tuhan. Dan nanti seterusnya pun disebut Tuhan. Padahal dia belum menerima Yesus Tuhan. Sudah mengerti maksud saya? Clear? Oke. Dan kita lihat sekarang dari beberapa ayat di sini. Water are need by our physical body. Tuhan berkata, tadi saya sudah berkata, mengidentifikasikan dirinya menjadi kebutuhan manusia. Dan contoh-contoh. Banyak kali saudara berkata begini, maaf ya, nggak nyinggung. Tapi ini mau berkata, kenapa Tuhan perlu duit? Kenapa kita harus bayar perpuluhan? Kenapa kita harus kasih persembahan? Bukankah Tuhan yang mempunyai segalanya? Nah, perumpamaan ini sama dengan ini. Lihat gak? Kenapa Tuhan harus minta air? Supaya dia bisa memberikan air kehidupan. Kenapa dia minta supaya saudara memberikan persembahan dan perpuluhan? Supaya dia punya akses untuk memberkati keuanganmu. Are you with me? Identification. Penting sekali. Dan saya percaya setiap kita yang sudah jadi anak Tuhan sudah diberkati. Walaupun mungkin masih kekurangan dalam rupa uang. Nah, jangan berpikir bahwa dengan membayar perpuluhan engkau akan lebih diberkati. Tidak. Yang penting motivasimu membayar perpuluhan itu apa? Mengembalikan perpuluhan itu, memberikan persembahan itu apa? Dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ada banyak orang tanya, Pak, di perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Benar. Tapi yang ada perseratusan. Ngerti maksudnya? Perseratusan. Semua yang kau punya adalah milik Tuhan. Mau gak kasih 100%? Boro-boro 100%, 10% aja berdebat. Gitu loh. Jadi seringkali kita seperti saya katakan tadi dari awal. Kita mau mencari justification, pembenaran untuk diri kita sendiri. Mana yang menguntungkan buat kita, itu yang kita akan ambil. Kalau saudara mengerti, napas aja kalau saudara harus bayar berapa sih? Oh Pak, napas kok mesti bayar? Ya sederhana, saudara sakit di rumah sakit, sewa oksigen, bayar oksigen berapa? Hitung tuh harganya tabung oksigen. Kalau harganya segitu tiap hari, kalikan seberapa umurmu. Kalau kayak saya 64 tahun, bangkrut, krut. Kita nggak bisa bayar uang oksigen yang Tuhan ciptakan. Are you with me? Jadi mari kita belajar mengerti firman Tuhan. Dia menjangkau kita, dia minta air kepada wanita ini. Bukan karena dia membutuhkan air. Dia berkata kepada wanita ini, kalau engkau tahu siapa yang ngomong sama kamu, aku bisa memberikan air kehidupan. Wanita itu kan bingung. Hah, kalau kamu punya air kehidupan, kenapa harus minta sama aku? Sama kan dengan kita. Kalau memang gereja nggak butuh duit, kenapa harus minta perpuluhan? Nah, pengertiannya sama nggak? Sama. Wanita ini berkata, kau hebat. Oke, saya buat statement dari ini. Statementnya ini. Yuk kita baca sama-sama. Saudara boleh setuju, boleh nggak setuju, karena ini bukan Alkitab. Ini saya yang buat. We should know that we have been created by God with something in our heart that only can be occupied and satisfied by the presence of God. That empty place we cannot fill up with other things. We can be rich, famous, living in all kind of great achievements, but without the presence of God filling in our hearts, we will still be empty and never be satisfied. Setuju nggak? Nah, untuk itu, kenapa kita mesti setengah mati kejar-kejar duit, pernikahan, sexual satisfaction, belanja barang-barang branded,
dan lain sebagainya yang dunia ukurkan. Rasanya kalau kita nggak pakai itu, nggak puas. Listen carefully, engkau bisa mencapai itu semua dan engkau mencapai kepuasan. Tapi kepuasan itu cuma sementara. Satu tempat di hati kita yang tidak bisa dipenuhi dengan apapun kecuali dengan pribadinya Yesus. Dan tanpa kita mendapatkan itu, maka apapun yang kita capai hanya sementara dan akan terus naik, akan terus naik, akan terus naik. Nah, istilah pengobatannya, karena saya belajar farmasi, adalah loading dose. Loading dose artinya dosis yang semakin hari bertambah. Contoh, kalau saudara kecanduan obat tidur, sekarang pakai yang 2 mili. 2 atau 3 tahun atau 5 tahun akan berubah menjadi 5 mili. Selanjutnya 5 mili sudah nggak mempan, akan berubah menjadi 10 mili. Itu loading dose. Demikian juga dengan perkara lain dalam hidup kita. Saudara makan sama sambal, sama ikan peda, sama lalap, tahu, tempe, cukup enak. Dan penuh dengan vitamin. Tapi karena kita terpengaruh dengan era zaman, sekarang kalau nggak ada wagyu yang mendatangkan wahyu, kayaknya makan nggak klop gitu loh. Iya kan? Itu sebabnya akhir zaman sekarang orang berlomba-lomba memenuhi kepuasan jati dirinya dengan ngafe sana, ngafe sini, makan ini, makan itu, nyiptakan ini, nyiptakan itu. Itu zaman waktu saya masih kecil, orang makan apa aja yang penting makan kenyang. Sekarang enggak, mereka memilih untuk makan yang berkualitas. Mereka pikir semua orang melakukan itu dan mereka dipacu untuk kerja keras, dapat duit supaya bisa menikmati. Masuk di kafe-kafe yang top. Alkitab sudah warning kita, akhir zaman. Manusia akan hidup pesta, pora, kawin, mengawinkan, dan leisures. Saran saya kalau mau bisnis, bisnislah, restoran, hotel, hospitality, food and beverage, saudara tidak akan pernah mengalami resesi. Itu sudah Alkitab nubuatkan. Dulu hanya orang-orang yang tertentu yang jalan-jalan kemana. Sekarang semua orang yang sudah kerja pengen jalan-jalan. Pasti mereka, apalagi orang yang di Australia, begitu hari libur gereja kosong dah. Kemana? Liburan Pak. Ternyata nggak bisa marah toh liburan keluarga. Ya itu hal yang sangat natural dan sangat penting. Yang pelayanan pun ditinggal, kemana pelayanan? Tolong reschedule, saya harus liburan. Nah, it's okay, saya nggak marah, tetapi lihat nggak buktinya keadaan seperti ini. Tapi kami dari dulu sekeluarga tidak pernah liburan pada waktu liburan. Kenapa? Nomor 1, high season, tiket mahal. High season, tiket mahal. Nomor 2, sudah mahal, masuk ke hotel, ke restoran, tidak enjoyment. Kenapa? Karena mesti ngantri, penuh, berjejal-jejal. Ketiga, kalau datang ke tempat rekreasi, puadat, ngantrinya lama. Capek, kaki saya sudah mulai teol. Banyak hal, jadi kita selalu berlibur di tempat-tempat atau di hari-hari orang yang tidak libur. Selain bijaksana, saving lot. Yang mengerti katakan amin. Tapi problem iya om bisa begitu, anak-anak muda gede. Bagaimana kita dengan anaknya masih sekolah? Kita nggak bisa pergi kan anak masih sekolah. Kita mesti tunggu hari libur, ya pertebal kantongmu. Oke, kembali kemari. Tidak ada yang bisa memuaskan kita dalam hidup ini. Kecuali pribadi Tuhan yang hadir, yang ada dekat di dalam diri kita. Nah, jangan tukarkan itu dengan apapun. Siapa di sini suka makan kayak saya? Yang gak suka makan, saudara tidak jujur. Saya suka makan. Dan itu sebabnya kelihatan, look at from my body, oke? Tapi jangan sampai punya falsafah hidup. Kita hidup untuk makan. Nangkep nggak?
Tapi biarlah kita makan untuk hidup. Are you with me? Jolanda senyum-senyum. Wah. Kita makan untuk hidup. Alkitab firman ini adalah makanan rohani kita. Kita makan untuk hidup. Amin. Sekarang yang ketiga. Tuhan, He insists on our honesty. Dia sangat mau supaya kita membuka diri dan kita berkata jujur kepada Dia. Kejujuran ini yang akan menolong kita. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air lagi. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, karena kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku engkau adalah seorang nabi. Perhatikan saya ya, lihat, saya tunjuk. Ini kata-kata bertolak belakang. Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kontradiktif enggak? Kalau wanita ini sudah mengakui dia Tuhan, kenapa sekarang dia baru sadar bahwa Yesus itu seorang nabi? Saudara akan berkata, iya tuh, gua nggak pernah mikir kayak gitu. Ya sudahlah. Ya, sekarang kita lihat kebenarannya, bahwa Tuhan membuka pengertian wanita ini untuk berkata jujur kepada dirinya, dan walaupun kejujuran dia, kejujuran yang polos atau innocent. Nah kata saya polos innocent itu dari mana? Dari sini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Salah nggak pengertian wanita ini? Ayo dong jawab. Jangan bilang terserah lu dah om, lu yang khotbah. Salah nggak pengertian wanita ini? Salah. Karena pengertian wanita ini adalah selalu hal-hal yang material, yang fisikal. Dia pikir Tuhan Yesus bisa memberikan dia air 1 timba, dan air 1 timba itu tidak habis-habis buat dia pakai sehingga dia tidak perlu lagi nimba air. Kebenaran. Kenapa? Aku paling malas datang ke sumur ini karena nanti ketemu ibu-ibu yang suka cocok-coet, ya kan? Ibu-ibu yang suka ngerumpi, ibu-ibu yang sok tahu, comel, pengen tahu kenapa lu sekarang gini ngomong-ngomong. Jadi dia pikir ya kebenaran, kalau ada orang yang mau ngasih aku air sehingga aku tidak perlu menimba lagi, ya aku mau. Sangat salah pengertian wanita ini. Selalu bicara hal yang fisikal, yang material. Yang Tuhan maksudkan adalah air kehidupan. Yaitu dirinya sendiri. Nah, saudara dengar baik-baik. Seringkali kita pun sama dengan wanita ini. Dalam kebutuhan, membutuhkan air. Kita dalam kebutuhan, kefefet bayar utang. Kita dalam kebutuhan, hubungan suami istri kita lagi retak. Kita dalam kebutuhan, anak-anak kita lagi gak karuan. Kita dalam kebutuhan, banyak hal kebutuhan yang material. Lalu kita datang cari Tuhan. Kita berharap Tuhan memberikan kebutuhan kita. Utangku dilunasi, penyakitku disembuhkan, rumah tanggaku dibereskan, anak-anakku dipulihkan. Tidak salah, semua tidak salah, itu benar. Tetapi Tuhan ingin memberikan kita yang lebih daripada itu. Apa itu? Dirinya sendiri. Nah, seringkali kita hanya puas kalau dipenuhkan keinginan kita. Kalau keinginan kita belum dijawab, om gue udah doa sekian lama, tapi gue belum dapat anak, nggak ada Tuhan, kecewa sama Tuhan. You wrong. Dengan adanya Tuhan memberikan dirinya sendiri, maka sebetulnya semua kebutuhan hidupmu sudah dipenuhi di dalam Dia. Air kehidupan. Oke. Waduh, saya nggak apa-apa tambah waktu lah ya dikit. Roma 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Semua kita itu konslet. Bahasa prokemnya konslet, tahu konslet? Salah arus.
Selalu menanggapi apa yang Tuhan katakan. Dalam spiritual thing, kita terjemahkan kepada natural thing. Menjadi kebutuhan diri kita sendiri. Nah, saya membuat satu statement lagi. Lagi-lagi, saudara boleh setuju, boleh enggak. Tapi kita baca dulu ya. Yuk kita baca sama-sama. Seringkali untuk, ayo dong. 2, 3. Seringkali untuk menyadarkan kita dari dosa kita dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk membongkar kehidupan rahasia yang disembunyikan oleh kita. Ingat tadi pernyataan saya dalam ayat terakhir, wanita ini menyebut Tuhan, tapi dia sadar bahwa Tuhan itu nabi. Karunia Roh Kudus, karunia kenabian yang ada di dalam diri Yesus membongkar siapa jati diri wanita ini. Nah, seringkali karunia-karunia Roh Kudus ini pun bekerja dalam diri saudara. Pada waktu Tuhan menghampiri saudara, pada waktu Tuhan menjamah saudara, karunia-karunia Roh Kudus bekerja. Saya ambil satu contoh, waktu Susi sudah divonis sama dokter. Kamu gak mungkin punya anak, kandungannya rusak. Tapi karunia Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Setelah berapa bulan, diperiksa kembali, dokter yang sama menemukan 2 tahun, 2 hari. Waduh, cepat buat kandungan baru 2 hari ya. Tuhan menjamah Susi, kembali ke dokter yang sama. Dokternya berkata, is that you Susi? Yeah, why? You have a brand new womb. Apakah yang mustahil buat Tuhan? Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Karunia-karunia bekerja untuk membuat orang bertobat. Karunia-karunia bekerja untuk meneguhkan apa yang Tuhan mau maksudkan di dalam diri kita. Jadi jangan hilangkan karunia. Mujizat kah, kesembuhan kah, bahasa roh kah, nubuatan kah, apa saja Tuhan bisa buat. Terima itu dan bukan cari itu. Terima itu. Dan pada waktu engkau menerima, imanmu akan dikuatkan. Karunia-karunia kenabian, karunia-karunia mujizat, karunia-karunia pengertian bahasa roh, karunia-karunia kata marifat, yang lain sebagainya, terima itu. Tapi jangan kejar itu. Next. Yang keempat, he invalidate our religiosity. Saudara nanti baca ayatnya di rumah. Ya om kalau sempat nggak apa-apa, nggak sempat juga. Karena waktunya udah terlalu lama, saya cepatkan sedikit. Saya simpulkan, he invalidate our religiosity. Artinya apa? Tuhan mau membuat perubahan. Invalidate itu membuat tidak valid pengertian keagamaan kita. Pengertian tentang agama kita. Kebanyakan kita mau menjadi agama, tetapi Tuhan berkata, no, bukan agama. Tetapi aku mau relationship. Nah, ayat ini berkata bahwa Tuhan mau kehidupan kita bukan lagi menjadi orang-orang yang beragama. Aku harus begini supaya begitu. Aku mau begini supaya Tuhan begitu. Itulah agama. Tapi Tuhan mau kita punya hubungan. Hubungan yang benar. Mari kita lihat di sini. Apa yang keempat ya? Sekarang yang keempat ya. Next slide. Nah ini satu lagi saya membuat statement di sini. Only true genuine relationship with the only true God and not through religious mentality. A man can worship God in spirit and truth. Kalau saudara masih dibelenggu oleh keagamaan, contohnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia tidak bisa menemukan Tuhan yang benar. Dia hanya menemukan Tuhan yang jauh di sana, yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dijembatani oleh kita. Semua agama akan menganggap Tuhannya luar biasa dan ada gap yang tidak terseberangi. Hanya kekristenan karena dijembatani oleh Kristus. Dia turun ke dunia dan melalui relationship, maka kita bisa menemukan dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah gunanya Tuhan datang ke dunia, untuk membuat jembatan. Roh kita nyambung dengan dia dan terus di connection. Relationship nyambung, maka kita bisa merasakan pribadi Tuhan, kehadiran Tuhan, kasih Tuhan,
kuasa Tuhan, dan lewat itu kita merespon dia di dalam penyembahan yang benar. Bukan cuma penyembahan di gereja, tetapi penyembahan dimanapun. Saudara bekerja, saudara berhubungan suami istri, saudara mendidik anak, saudara bisnis, saudara sekolah. Itu adalah respon lain dari penyembahan kita yang benar. Sehingga waktu ujian pun kita nggak nyontek, waktu bayar pajak kita bayar pajak, waktu apapun kita melakukan semua dengan kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan sebagai penyembahan. Penyembahan bukan cuma di 4 tembok, di gereja angkat tangan, angkat kaki kalau perlu. Tapi ternyata Tuhan mau supaya dalam hidup kita digovern oleh rasa cinta kita kepada Tuhan. Oke, next. Kelima, He invite our responsibility. Nah ini kita perlu lihat. Ayatnya berkata begini. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata kepada engkau. Saudara perhatikan, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Wanita ini sangat beragama, walaupun dia berdosa, walaupun dia hidup dalam perjinahan, tapi dia beragama. Dia tahu kok ada Mesias yang akan datang. Orang Samaria itu menyembah Tuhan. Tapi dengan caranya. Mereka tidak mau datang ke tempel Yerusalem. Mereka bikin tempel sendiri di tempatnya. Nah itulah Samaria. Mereka beragama, mereka meyakinkan agamanya mereka sendiri. Sehingga dia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang akan memberikan kepada segala sesuatu kepada kami. Di sini baru mata perempuan ini terbuka. Tak, akan ada Mesias. Tapi dia nggak tahu. Yang ngomong di depan dia, itulah Mesias. Nah saya membuat statement begini. Nggak dimasukkan ke sana. Untuk pertama kalinya, Yesus menunjukkan identitasnya sebagai Mesias atau Sang Juru Selamat dunia kepada wanita Samaria yang sangat rusak hidupnya dan bukan kepada imam maupun kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan saya. Yesus tidak menyatakan akulah Mesias kepada murid-muridnya. Yesus tidak menyatakan akulah Mesias kepada orang Farisi, kepada para imam. Tapi dia menyatakan akulah dia Mesias kepada siapa? Wanita Samaria yang berdosa. Wow. What a contradictive statement. Sama saya pernah khotbah tentang Natal. Kenapa Tuhan Yesus waktu dia pertama kali lahir tidak diberitahukan kelahirannya kepada para orang Farisi, para imam-imam besar. Tapi dia berikan kepada gembala-gembala di padang. Orang yang dianggap hina oleh orang lain. Profesi gembala itu sangat dihina oleh orang Yahudi. Dan juga oleh orang Mesir. Tapi orang yang paling hina, Tuhan datangi dengan berita yang paling mengejutkan. Kristus sudah lahir. Karena gembala adalah jabatan yang Tuhan Yesus juga lakukan. Sehingga dia berkata, akulah gembala aku. Saudara lihat, kepada yang paling hina, Yesus turun. Dan berita tentang Mesias pun pertama kali dicenungkan oleh Yesus kepada wanita yang berdosa. Next, terusannya aja ya, biar dikit lagi nggak apa-apa lah. Tinggal 5 menit lagi selesai. How Jesus sent us. Bagaimana Yesus mengutus kita. Yohanes 4 ayat 27 sampai 30. Saudara nanti baca di rumah. Sekarang saya mau memberikan penjelasan. Coba, yuk kita baca. 2, 3. The true and powerful testimony is the testimony out of our own life, having a personal encounter with Jesus. Pengalaman atau kuasa kesaksian yang paling hebat adalah bukan bersaksi, kata Om Sam, kata Tante Lydia, kata Koyosi, kata Pastor Anu, kata Ibu Anu, kata buku Anu. Itu oke-oke saja. Tapi the most powerful testimony adalah
pengalamanmu sendiri dengan Tuhan. Karena namanya testimoni, kesaksian. Bisa bicara tentang kesaksian orang lain, tapi bicara tentang kita pun bisa. Nah, lebih powerful dari kata testimoni adalah witness. Bisa bedakan mana testimoni dan mana witness? Testimoni bersaksi atau berkata-kata tentang satu kejadian. Saudara mungkin tidak melihat, saudara cuma mendengar, saudara cuma baca. Tapi kalau witness, selalu ada konteks depannya. Eyewitness. Apa eyewitness? Orang yang menyaksikan sendiri kejadiannya. Dan the most powerful testimony adalah the eyewitness testimony. Saudara yang menikmati, saudara yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara bercerita tentang kehidupanmu. Dan itu yang akan menjadi kuat. Bagaimana Tuhan Yesus mau kita punya pengalaman pribadi dengan Dia. Dan waktu pengalaman pribadi kita dengan Dia berakar dalam diri kita. Maka itu akan menjadi kesaksian yang kuat buat hidup kita. Bersaksi dimanapun kita berada. Next. Yohanes 4 ayat 39-42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Dia mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lagi lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya kepada perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dari Dia bahwa Dialah Tuhan, benar-benar juru selamat dunia. Lihat gak? Wanita ini sudah menjadi penginjil wanita pertama untuk kebangsanya. Dan dia berkata bahwa aku telah bertemu dengan Mesias. Dan dia berkata seperti itu, lalu orang-orang di kotanya, perhatikan, tadinya wanita itu menghindari kota. Tadinya wanita itu menghindari orang banyak. Tapi karena Yesus mengubah hidupnya, dia sekarang menghampiri, mencari orang banyak. Jadi kalau ada orang yang dilahirkan kembali oleh Tuhan, masih suka menyendiri, masih suka ngurung diri di dalam kamar, bongkar kamarnya. Amin. Tidak perlu, mari kita, wanita ini bersaksi tentang pengalamannya pribadi dengan Tuhan. Nah, para orang-orang sekota dengar pengalamannya powerful. Lalu dia berkata, oke, aku percaya. Sekarang aku mau ketemu orangnya langsung. Ini loh yang benar. Tugas saya, tugas Ibu Gembala, tugas Yosi, tugas para hamba Tuhan adalah memperkenalkan Mesias kepada Anda. Lalu membawa Anda untuk ketemu dengan Mesias pribadi. Seperti para orang kota Samaria ini. Kami percaya itu Mesias. Tapi bukan karena perkataanmu. Tapi karena kami sudah mendengar sendiri. Sehingga jangan pernah berkata, Pak Sam ngomong gini loh. Pak Gembala ngomong gini loh. Ibu Gembala ngomong gini loh. Enggak, tapi Anda harus berkata bahwa aku percaya. Bukan cuma karena kata Pak Gembala. Bukan karena kata Ibu Gembala. Tapi aku percaya. Karena aku sudah ketemu Tuhan Yesusku secara pribadi. Amin. Inilah Tuhan Yesus yang harus Anda kenal. Inilah Tuhan Yesus yang harus Anda ketahui. Inilah Tuhan Yesus yang harus Anda bawa dalam hidupmu setiap hari. Ini baru satu. Bagaimana dia cross the reference. Dia tidak menunggu kita mencari dia. Tetapi dia mencari kita. Mari kita praktikkan ini dalam hidup kita. Izinkan dia mendatangi hidupmu. Saya nggak tahu sudah dalam keadaan apapun hari ini. Tapi apapun keadaanmu, tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk datang menjangkau engkau. Mari kita tundukkan kepala.